Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Nura Makarimah dapat menjumpai Anda siang hari ini dalam acara Kilas Edukasi, bincang santai penuh inspirasi. Pemirsa, pembangunan Kampus 2 UIN Antasari yang berlokasi di Kota Banjarbaru cukup menyita perhatian masyarakat, terutama para mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari itu sendiri. Banyak informasi-informasi dan spekulasi yang beredar di kalangan mahasiswa terkait pembangunan Kampus 2 UIN Antasari ini. Untuk itu, kita di sini akan berbincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini. Di sini ada Bapak Dr. Hamidi Ilhami selaku Wakil Dekan 3 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Halo, selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, terkait gedung baru atau disebut Kampus 2 UIN Antasari ini, apakah benar bahwa pembangunan gedung ini sudah rampung dan siap untuk dioperasikan di tahun ajaran baru yang akan mendatang ini Pak? Iya, alhamdulillah ya, Kampus 2 yang ada di Banjarbaru tadi ya, itu sudah rampung. Nah ini insya Allah sedang dilengkapi segala fasilitas dan infrastrukturnya. Insya Allah nanti rencananya tahun ajaran 2022-2023 ini nanti akan segera dimanfaatkan ya, akan segera dipergunakan Kampus 2 itu. Baik Bapak. Jadi Pak, apakah seluruh fakultas itu akan dipindahkan ke gedung baru tersebut atau hanya fakultas tertentu saja Pak? Nah, karena keterbatasan biaya pembangunan barangkali ya, jadi yang dibangun di Kampus 2 ini hanya ada kalau tidak salah itu 4 fakultas. Jadi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya, ini barangkali yang pertama nih akan pindah. Kemudian ada Fakultas Tarbiyah, nah itu juga nanti akan pindah. Kemudian ada Fakultas Usuluddin, nah itu juga akan pindah. Kemudian ada satu fakultas yang akan dibangun ya, baru, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, karena Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau PB itu tidak diberi bangunan, begitu juga Fakultas Syariah tidak diberi bangunan di sana, maka dua fakultas ini bertahan di kampus Banjarmasin. Jadi yang pindah itu hanya Fakultas Dakwah, Fakultas Usuluddin dan Fakultas Tarbiyah. Mudah-mudahan nanti akan ada fakultas baru ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan segera bisa izin pelaksanaannya atau operasionalnya untuk Fakultas Sains dan Teknologi. Tapi untuk pemindahan ini kelihatannya tidak semua, karena tadi gedungnya masih belum lengkap, terutama Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah itu fakultasnya besar ya, jurusannya ada 12, sementara gedung yang tersedia di sana itu masih kurang. Jadi setengah barangkali ya, setengah dari Fakultas Tarbiyah akan menempati gedung baru. Jadi itu Kampus 1, Kampus 2 betul-betul bisa terlaksana untuk tarbiyah. Nah, Fakultas Dakwah juga rencananya sebenarnya cukup, tapi tidak serta-merta semuanya pindah. Barangkali nanti ada keputusan dari dekan, dari 3 prodi ini, prodi mana yang pindah, mungkin KPI bisa ya, atau bisa juga yang manajemen dakwah. Kalau BPI kayaknya belum bisa, karena BPI ini ada PKD-nya itu, asramanya kan belum siap. Insya Allah nanti kata Pak Dekan disiapkan asrama di Banjarbaru juga untuk PKD, tapi belum ada, belum tersedia. Jadi antara KPI dan IMDI ini tidak tahu yang mana yang pindah dulu untuk memulai pemindahan ya. Mudah-mudahan nanti ada prodi baru kita ya, Teknologi Informatika.
Nah, berarti ada 2 prodi yang di sana insya Allah, atau 2 prodi di sini, atau bisa juga katanya, ini spekulasi juga ya karena belum diputuskan oleh Pak Dekan, mahasiswa baru angkatan 2022, 2023 dan seterusnya itu yang akan menempati gedung baru di sana. Tapi semua jurusan. Nah, ini tentu agak rumit ya. Karena jadinya kan pengelolaannya jadi 2. Semua API, IMD dan BPI ada di sana semua, tapi hanya mahasiswa baru. Nah, akhirnya kan pengelolaannya jadi double. Nah, tapi barangkali nanti yang bagus itu salah satu prodi atau 2 prodi yang mencoba mengawali penempatan di sana. Tunggulah keputusan dekan kita nanti ya. Gitu. Iya. Iya, berarti Pak, jadi hanya mahasiswa baru kah yang bisa menempati gedung baru? Jadi kami mahasiswa lama ini tetap di sini kah Pak? Atau bagaimana Pak? Itu 2 pilihan tadi, bisa seperti itu, bisa juga salah satu jurusan atau 2 jurusan yang ke sana tanpa kecuali baik baru ataupun lama, jurusan tertentu di sana, jurusan BPI di sini gitu. Bisa juga hanya semua jurusan di sana tapi yang angkatan baru. Nah, terserah nanti barangkali akan kita tunggulah keputusan dekan kita ya. Apakah mahasiswa baru saja seluruh jurusan yang ke sana atau salah satu atau 2 dari jurusan yang ke sana. Yang jelas gedung itu sudah siap dipergunakan atau dioperasionalkan. Gitu ya. Baik, Bapak. Jadi Pak, tadi ada di sini katanya didirikan fakultas baru, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi Pak, dengan didirikannya Fakultas Sains dan Teknologi itu, apakah menjadikan UIN Antasari ini lebih terbuka secara umum untuk masyarakat luas? Secara kan selama ini UIN Antasari ini hanya melakukan yang berbasis Islam saja. Jadi apakah dengan adanya Fakultas Sains dan Teknologi ini akan terbuka secara umum untuk masyarakat, Pak? Iya. Jadi tidak ada istilah umum ya, semua kita ini ilmu sama ya. Kalau misalnya umum dia dibuka di Universitas Islam, maka dia juga harus diislamkan gitu ya. Nah, begitu juga prodi Islam, dia juga harus mencoba untuk mempelajari ilmu-ilmu yang umum tadi. Jadi integrasi ilmu Islam dan ilmu umum atau ilmu modern itu menjadi terlihat ya. Jadi kita meskipun ada sains dan teknologi, tapi bagaimana sains dan teknologi itu kita Islamkan gitu ya. Kita beri nuansa-nuansa Islam, kita beri basic atau dasar-dasar keislaman. Sehingga nanti kalau ada jadi saintis, itu saintis yang muslim gitu ya. Nah, begitu juga yang prodi umum, meskipun misalnya bimbingan dan penyuluhan Islam, tetap mereka juga menguasai ilmu-ilmu modern itu dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Iya Pak. Baik, jadi Pak, pembangunan gedung kampus 2 UIN Antasari ini kan cukup menyita perhatian masyarakat. Sebenarnya apa sih Pak tujuan dari pembangunan kampus 2 ini, sedangkan kita kan sudah memiliki kampus di Banjarmasin gitu Pak. Jadi kira-kira apa sih Pak tujuannya itu dibangun lagi kampus 2 di lokasinya ada di kota Banjarbaru? Yang jelas yang di Banjarmasin ini kan sudah sempit ya, kurang sekali. Jadi perlu perluasan wilayah daerah kampus. Nah, kita tidak mungkin memperluas di Banjarmasin karena di depan, di belakang, di kiri, di kanan bangunan orang lain kan, dan itu memerlukan dana yang sangat-sangat besar untuk bisa membeli barangkali ya. Itu di gerbang kita itu kan masih ada rumah Allah sebelah. Nah, itu tidak mungkin kita bisa beli karena orang lain juga tidak bisa jual ya, tidak mau jual karena berada di pusat kota. Nah, salah satu cara untuk memperluas wilayah kampus itu ya harus membangun di wilayah lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali punya kepentingan secara dakwah ya. Nah, ini kita ke fakultas dakwah.
dengan adanya kampus kita di Banjarbaru itu barangkali dakwah Islamiyah kita bisa meluas ya. Ya, lebih luas lagi ya Pak ya. Luas lagi, tidak hanya di wilayah Banjarmasin tapi juga di wilayah Banjarbaru seperti itu barangkali ya. Iya, baik Bapak. Oke, ini terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak sih kepada mahasiswa terkait dengan adanya kampus baru ini Pak? Ya, tentu saja kalau kita sudah punya kampus baru, tentu kita harus ini ya, manfaatkan kampus itu dengan sebaik-baiknya. Karena katanya nanti perpustakaan juga dua, ada perpustakaan di Banjarmasin, ada juga perpustakaan di Banjarbaru. Jadi barangkali untuk belajar itu lebih banyak ya, kesempatan belajar mencari buku-buku. Nah, yang kedua, karena kita ini punya kampus dua barangkali ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti gedung kita itu semakin bagus. Bisa fasilitasnya bisa terus mendukung perkuliahan. Barangkali itu ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya pada hari ini dan semoga bincang-bincang kita pada hari ini dapat menjadi sebuah edukasi dan inspirasi bagi kita semua. Dan tentunya semoga dengan adanya kampus baru ini juga dapat menjadi semangat baru bagi para mahasiswa untuk terus berkreasi, cerdas, aktif, dan inovatif. Pemirsa, dengan ini berakhirlah sudah acara kita pada hari ini. Di sini saya Nurrahma Karimah selaku presenter mewakili kru yang bekerja pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.